Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Rabu 5 Agustus 2020, Pekan Biasa yang ke-18. Marilah kita awali hari baru dan renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu, Hai Ibu, besarlah imanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalimat ini merupakan sabda Yesus sendiri yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, yang diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21-28, di mana ketika Yesus memuji iman seorang ibu, perempuan Kanaan, yang datang memohon kepadanya agar ia berkenan menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Yesus pada awalnya tidak menghiraukan permohonan si ibu tersebut. Bahkan para murid pun meminta agar si ibu ini disuruh pergi. Yesus pun mengatakan kepada si ibu bahwa dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Namun, si ibu ini tetap berusaha, bahkan sekarang makin mendekat dan menyembah Yesus, memohon agar Yesus pun menyembuhkan anaknya. Tuhan, tolonglah aku. Dan Yesus pun menjawab bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak dan melemparkannya kepada anjing. Si ibu ini pun tidak kehabisan akal. Dia menjawab bahwa anjing pun bisa makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus pun menjawab, Hai ibu, sungguh besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anak si ibu tersebut mengalami kesembuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, Allah kita adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Itulah yang kita dengar dalam bacaan pertama, yang diambil dari nubuat Yeremia bab 31 ayat 1-7. Allah mengatakan kepada bangsa Israel bahwa Aku mengasihi engkau dengan kasih yang abadi. Saudaraku yang dikasihi Yesus, kasih yang abadi itu adalah keselamatan universal yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita semua. Asalkan kita mau membuka hati kita, menerimanya, dan berjuang untuk mengusahakannya, sebagaimana sikap iman yang telah ditunjukkan oleh si ibu perempuan Kanaan itu, sehingga keselamatan dan mujizat pun terjadi, di mana anaknya pun mengalami kesembuhan. Maka marilah kita membuka hati kita untuk menerima keselamatan itu, dan kita pun jangan sampai jatuh kepada sikap iman yang eksklusif, bahwa keselamatan itu hanya khusus untuk kita saja. Rahmat keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang, asalkan kita mau membuka hati untuk menerima Sang Juru Selamat dunia, Tuhan kita Yesus Kristus, sambil kita memohon agar Allah juga menolong kita untuk menyembuhkan sakit penyakit kita, baik jasmani maupun rohani, yang sedang menimpa kita. Semoga rahmat Allah senantiasa turun melimpah atas kita semua, agar kita pun membuka hati menerima Yesus, sehingga mujizat keselamatan dan kesembuhan terjadi pada kita. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.